Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku, Natama. Masak mudah, murah, dan untung banyak. Hari ini kita akan mencoba membuat rainbow cake atau bolu pelangi dengan modal minim dan cara buatnya gampang banget, tanpa oven. Dijamin kalian semua bisa buatnya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta notifikasi loncengnya, karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Langsung saja ke videonya. Yuk langsung aja masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku punya 8 sampai 9 sendok tepung terigu dan ada 100 gram gula pasir. Jadi untuk takarannya gulanya itu segini gelas ya. Kalian bisa lihat ini kayak nggak penuh banget. Tapi kalau misal kalian mau manis ini boleh ditambahin. Dan untuk ukuran tepungnya itu tadi segelasan ini juga, cuman dia agak di atas sedikit. Terus ada 3 butir telur, aku pakai yang sedang. Terus ada SP. Nah untuk SP sendiri ini kita akan pakai seujung sendok aja. Lalu ada vanili bubuk, kalian bisa ganti dengan vanili yang pasta. Lalu ada baking powder. Nah untuk masing-masing SP, baking powder, vanili bubuk kita akan pakai seujung-ujung sendok aja. Dan ada beberapa warna seperti warna merah, hijau, dan biru seperti ini. Nah ini warnanya boleh diganti ya dengan warna kesukaan kalian. Mungkin kalian suka jambu monyet, merah jambu monyet, dan yang lain-lain. Tentunya untuk yang terakhir kita punya buttercream. Ini aku homemade buat sendiri. Jadi aku beli mentega putih seperempatan aja dan aku mixer jadi banyak. Nah pertama-tama kita masukin aja telurnya. Kita masukin gulanya, lalu masukin vanili dan SP-nya seperti ini. Tuh, jadi kita pakainya seujung-ujung sendok aja. Lalu untuk telurnya kita masukin ke tiga-tiganya. Di sini aku nggak memisahkan putih dengan kuning. Aku langsung masukin aja seperti ini. Tuh gampang banget kan? Semua bisa, semua gampang kalau kalian punya niat untuk buatnya. Nah, ini kita mixer aja seperti ini. Nah, ini kita mixer sampai dia berubah warna menjadi pucat kayak vampir. Kayak kamu kalau nggak makan dari pagi sampai sore, pucat kan? Nah ini kita mixer aja. Kira-kira seperti ini. Ini udah, menurut aku udah cukup pucatnya. Tuh, ini udah putih pucat seperti ini. Tuh, udah cukup menurut aku. Dan kita langsung matikan aja mixernya seperti ini. Nah ini kita angkat. Nah setelah ini apa kak? Nah setelah ini gampang banget. Kita tinggal masukin 9 sendok tepung terigunya tadi. Nah untuk 9 sendoknya itu, jadi sendoknya itu dia tidak terlalu rata dan tidak terlalu munjung, jadi setengah-setengah gitu ya untuk 9 sendoknya. Nah ini kita masukin aja. Tapi sebelumnya kita pakai saringan supaya nggak ada gerinjil-gerinjilan jahanam kalau kita mengaduknya nanti. Jadi ini perlu banget kalau kalian membuat bolu, itu perlu banget menurut aku disaring. Jadi nanti pas mengaconya itu gampang. Selain mengaconya gampang, jadi kayak ada sisa-sisa kotoran dari tepung. Kita kan nggak tahu tepung itu pasti ada aja gitu. Tuh kayak gini-gini. Nah ini jadi lebih bersih kalau misal kita ayak seperti ini. Nah untuk tepungnya sendiri aku pakai merek segitiga biru ya. Lalu kita masukin baking powder dan kita masukin kurang lebih 6 sendok makan minyak makan seperti ini. Nah ini bisa diganti dengan mentega cair. Nah ini kita aduk-aduk aja menggunakan spatula seperti ini. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Tuh, jadi lebih gampang kalau misalnya kita udah ayak. Tapi kalau misalnya nggak ayak, pasti ada aja tuh gerinjil-gerinjilan jahanam yang susah banget menyatunya. Kayak hubungan dia sama dia. Tuh, ini udah halus, udah kayak gini, udah gampang dah. Siapkan wadah seperti ini. Nah karena kita mau bikin 4 warna, jadi wadahnya ada 4 dong. Ini kita taruh secentong sampai 4 gini. Lalu tinggal masukin warna sampai warnanya itu tergantung kalian ya. Mau hijau banget, mau nggak terlalu hijau banget, mau hijau lumut, hijau huluk, itu terserah. Nah ini semuanya kita aduk-aduk aja. Sebelumnya tadi aku udah mengaduk warna merah, dan ini aku akan aduk
lagi mengaduk warna hijau dan warna biru sudah teraduk. Lalu ini sisanya nggak aku taruh warna karena aku mau yang dia natural kuning gitu. Nah untuk selanjutnya kita tinggal masukin aja ke dalam loyang seperti ini. Nah seperti yang aku lakukan ini, jadi yang keempat warnanya juga akan aku lakukan seperti yang aku lakukan di warna pertama ini ya. Nah ini tinggal kita ratakan supaya nggak ada naik gunung gitu, supaya rata. Lalu kita perlu menghentaknya ya tuh, jangan lupa. Jadi busa-busanya itu nggak ada dan dia cukup rata. Nah kita siapkan kukusan, lalu kita tinggal kukus saja. Nah karena ini tipis, jadi kukusnya itu nggak perlu lama-lama, kurang lebih 5 menitan aja menurut aku udah cukup. Nah ini udah mengembang 2 kali lipat, kita cucuk tuh, udah jadi. Nah setelah seperti ini kita angkat dan kita dinginkan sebentar, lalu kita tinggal buka loyangnya. Tapi aku nggak punya tuh loyang kayak gitu. Ya bisa pakai loyang yang lain, cuman caranya ya tinggal ditumpulkan aja gitu. Tapi sebelumnya loyangnya udah diolesin ya, diolesin dengan mentega jadi lebih supaya nggak lengket gitu. Nah ini dia untuk hasil lapisan yang pertama. Tuh, ini cukup tipis jadi bener-bener harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati dia bakal retak. Kayak hubungan dia sama dia. Nah ini dia untuk hasilnya, keempat warnanya. Nah ini kita akan taruh di sela-selanya tuh buttercream ya. Jadi ada warna biru, merah, hijau dan kuning. Nah kini kita siapkan loyang, lalu kita masukin warna biru. Sebenarnya ini bisa ya kalau misalkan langsung nggak pakai loyang lagi. Cuman di sini aku mau pakai loyang karena nanti kalau pakai loyang tuh lebih rata, webcamnya tuh pas kita meratainnya tuh lebih rata gitu, jadi nggak ada yang naik gunung gitu. Tapi kalau misal kalian nggak punya loyang seperti ini, ya bisa lah di feeling good aja, kira-kiranya aja supaya dia nggak naik gunung. Naik gunung ngerti nggak sih? Jadi dia kayak ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun gitu kan, nggak lucu kan? Nah udah rata seperti ini, kita lakukan metode tadi dari awal sampai bawah, terus kita tinggal buka loyangnya. Dan ini dia hasilnya untuk yang belum kita lapisi buttercream. Nah kita lapisi dulu. Dan di sini aku punya tips untuk mengolesi buttercream supaya dia lebih licin. Nah ini kalian bisa lihat tuh betapa berantakannya. Nah ini kita langsung aja tinggal mengapain pakai sendok. Tapi sendoknya sebelumnya kita masukin sendok pisaunya kita masukin dulu ke air panas supaya dia lebih licin seperti ini tuh. Jadi buttercreamnya itu lebih licin dan lebih halus seperti ini, soft banget. Karena kan pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih toko kue itu bisa licin-licin banget, pas kita buat sendiri tuh kok nggak bisa gitu kan. Ternyata rahasianya tuh pisaunya itu dimasukin air panas dulu guys, jadi dia bisa lebih licin. Lalu untuk atasannya aku menggunakan keju parut seperti ini. Nah ini bisa kalian ganti dengan sesuka hati kalian, mau kalian ganti dengan seres juga dan yang lain-lain juga boleh. Nah ini dia aku taruh di bagian atas saja karena di bagian tengah aku nggak taruh. Dan ini kita akan coba potong seperti ini. Tuh. Nah ini kita langsung aja angkat. Dan voila, tuh pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau. Nggak ada hijau, merah kuning hijau. Oh ya di langit yang biru, pas banget kan? Tuh, cakep banget. Kalian bisa banget cobain di rumah. Dan ini bisa jadi inspirasi kalian untuk jualan mungkin buat toko kue mungkin atau buat PO kue ulang tahun seperti ini. Dan ini dia kue pelangi alangkah indahmu ala Natama.